Selamat datang di Gen Bincang. Gen Tegal, bincang-bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore Sobat Genbi dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan karena pandemi belumlah berakhir. Nah, pada podcast Gen Bincang kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali untuk kaum milenial dan juga untuk kaum muda, yaitu tentang investasi. Kita sudah kedatangan tamu dari teman kita juga dari Genbi Tegal Komisariat yang Pekalongan, ada Mas Bagas. Bisa memperkenalkan diri Mas Bagas? Oke, tapi sebelumnya perkenalkan saya dulu untuk bisa melepaskan masker. Ya, silakan. Baik. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bagas Arya Wiguna. Di sini saya masuk dalam divisi pendidikan sebagai anggota. Oke, jadi Mas Bagas ini dulu juga pernah menjabat sebagai ketua komunitas pasar modal ya, benar ya Mas Bagas? Iya, benar sekali, komunitas. Lebih tepatnya itu adalah UKM ya. Oh, UKM. Komunitas KSTMS gitu. Oke, jadi pada hari ini kita akan berbincang tentang investasi Mas Bagas. Oke. Jadi banyak sekali para kaum muda itu berbicara tentang investasi, tapi belum tentu dia juga paham apa sih sebenarnya investasi itu. Kalau menurut Mas Bagas sendiri, investasi itu apa? Kalau menurut saya sendiri, investasi itu adalah sebuah tabungan. Jadi kita menabung untuk jangka panjang, namun juga kita mengedepankan akan adanya sebuah resiko. Jadi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi kita juga harus melihat adanya sisi resiko di dalam investasi tersebut. Pastinya kita juga kalau mau cari keuntungan ya harus cari resiko dulu. Kita harus lihat dulu seperti apa. Iya. Kalau investasi sendiri jenis-jenisnya apa aja Mas? Sekarang ini investasi itu ada berbagai macam ya. Dulu kita mengenal investasi itu di tanah, emas, properti. Tapi sekarang ini sedang investasi di pasar modal, pasar uang. Di pasar modal itu ada banyak instrumen di dalamnya seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Sedangkan di pasar uang sendiri itu ada instrumen keuangan yang dapat dijadikan sebagai investasi seperti SBI, Sertifikat Bank Indonesia, lalu juga ada sertifikat deposito dan lain sebagainya. Oke, jadi tidak hanya melulu soal saham, tapi sebenarnya ada banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa dimanfaatkan ya oleh teman-teman semua ya. Benar. Kalau berbicara masalah saham sendiri, apa sebenarnya saham itu Mas Bagas? Kalau saham itu adalah surat berharga sebagai tanda kepemilikan kita terhadap perusahaan. Jadi kita dapat mengklaim adanya pendapatan ataupun laba sebuah perusahaan. Kita juga dapat mengklaim yang namanya kita juga mempunyai wewenang di dalam perusahaan tersebut. Seperti kita bisa mengikuti rapat umum pemegang saham. Wah, keren nggak tuh ikut rapat umum pemegang saham? Berarti kita sudah dianggap sebagai pemilik perusahaan. Bener Ya, banget. mantap sekali. Kalau misalkan belinya sedikit pun kita sudah dianggap pemilik perusahaan berarti. Bener. Berapapun yang kita punya, minimal satu lot ya, itu kita bisa dianggap sebagai pemilik perusahaan. Misal ada perusahaan Unilever nih, kita punya sahamnya satu lot, kita ngeklaim aja itu perusahaan aku loh, itu nggak apa-apa, itu udah bagus, itu udah punya kita loh perusahaan. Keren nggak tuh? Kalau biasanya kan kita kerja itu kita dapatnya upah atau gaji. Bener. Kalau kita taruh uang kita untuk investasi, kita dapatnya apa berarti? Kalau investasi itu kita akan dapat yang namanya capital gain. Capital gain itu selisih harga beli dan harga jual. Misal nih, kita beli saham di harga, kita ibaratkan saham Sido Muncul ya, di harga 735 misalnya. Per lot itu. Per lot, ya satu lot. Lalu kita jual di harga 800. Berarti selisihnya Rp65 itu adalah keuntungan kita, capital gain kita yang dikalikan 100 lembar, berarti sekitar 6.500 ya. Itu adalah keuntungan kita saat kita investasi saham.
ada juga nih keuntungan lain, yaitu dividen. Dividen itu adalah pembagian keuntungan atau laba perusahaan kepada para pemegang saham. Namun saat kita berinvestasi, selain ada keuntungan atau laba yang kita dapatkan, kita juga akan mendapatkan sebuah resiko ya, high risk high return dalam investasi saham, yang namanya capital loss. Berbalik seperti capital gain, capital loss ini adalah kerugian saat mana kita membeli di harga sekian, kita jual rugi di harga sekian. Dan yang kedua yaitu adalah likuiditas perusahaan. Jadi yang mana perusahaan itu sudah tidak dapat lagi membagikan keuangannya, dianggap valid atau liquid oleh sebuah pengadilan. Nah, itu berarti nanti kekayaan yang tersisa itu dibagikan kepada pemegang saham. Kalau tidak tersisa, berarti kita tidak dapat apapun dari saham. Jadi untuk itu dibutuhkan pertimbangan saat kita analisis. Iya, pertimbangan atau analisis saat kita membeli atau kita menginvestasikan uang kita, dana kita kepada saham. Seperti itu. Berarti sebelum kita membeli kita harus tahu dulu saham apa yang kita akan beli, terus resikonya seperti apa, terus kira-kira nanti ke depannya ada peluang apa seperti itu. Benar banget. Kira-kira cara memilih saham yang tepat itu seperti apa, Mas Bagas? Seperti yang Mas Kiske tadi sampaikan, kita harus mengenal lebih dalam perusahaan apa yang ingin kita pilih. Setelah kita tahu, kita lihat prospeknya seperti apa perusahaan itu. Misalnya jika prospek jangka panjangnya itu bagus, itu berarti perusahaan yang sudah kita pilih. Setelah itu kita lakukan analisa atau analisis ya. Analisis yang biasa digunakan ada dua, fundamental maupun teknikal. Nah, di fundamental ini kita menganalisis seperti laporan keuangan perusahaan. Biasanya kita lihat selain laporan keuangan adalah di prospeknya, yang tadi prospeknya itu perusahaan apa. Misalnya kita melihat perusahaan Indofood, prospeknya seperti apa Indofood di Indonesia, itu bisa nggak sih kita saham di situ. Setelah kita tahu perusahaan itu, kita lakukan analisis di laporan keuangan. Biasanya kita analisis itu di laba, dari laba, rasio laba, terus dari tingkat penjualannya seperti apa, jumlah saham yang ada di pasar itu seperti apa gitu. Terus ada juga yang teknikal ya. Teknikal itu kita analisis dari historis, nilai historis dari sebuah saham. Jadi pergerakan saham itu kita analisis, biasanya pakai grafik gitu sih. Nah, di situ setelah kita analisis, kita lihat nih, biasanya kita lihat apanya sih saat investasi menggunakan analisis teknikal. Kita lihat pergerakan harganya seperti apa, volume perdagangannya di pasar seperti perkembangan lah intinya. Perkembangannya tuh bagaimana sih? Terus perusahaan itu punya berapa banyak saham di pasar yang dijual saat itu. Jadi hal itu dimaksudkan agar kita tidak meminimalisir lah resiko yang ada. Kalau Mas Bagas sendiri lebih enak pakai analisis teknikal atau fundamental? Kalau saya pribadi lebih karena saya itu prospeknya jangka panjang untuk investasi, saya lebih memilih untuk menggunakan analisis fundamental. Karena kita akan melihat prospek ke depan dari perusahaan tersebut. Jadi untuk itu tips dari saya ya, kalau menggunakan analisis fundamental kita harus siap dengan apapun resiko yang terjadi di pasar. Seperti misalnya akan adanya sentimen negatif karena suatu berita gitu. Pasti akan berpengaruh berpengaruh kepada sahamnya kan? Saham. Nah, kalau kita sudah yakin untuk berinvestasi, kita harus siap dengan resiko tersebut ya kan. Untuk itu analisis fundamental digunakan, kita lihat prospeknya seperti apa perusahaannya. Kalau bagus, dikira kita lihat prospek kedepannya masih bagus, memberikan keuntungan yang perusahaan memiliki keuntungan yang bagus, tetap lanjutkan. Tapi ada juga saham yang harus dilakukan atau
itu ada di antara keduanya. Jadi harus hati-hati dalam memilih. Berarti kita harus tetap menganalisis, kita harus tahu kedepannya perusahaan itu arah dan geraknya seperti apa. Nah, kalau kita sendiri mau beli saham, apa kita harus datang ke kantornya langsung atau gimana Mas Bagas? Kalau sekarang itu untuk beli saham sangatlah mudah. Kita bisa menggunakan platform digital untuk menginvestasikan dana kita atau membeli sahamnya itu. Ada beberapa sekuritas atau biasanya itu sudah menggunakan itu sistem online untuk aplikasi mendaftar. biasanya. Biasanya aplikasi untuk mendaftar secara online dan memudahkan kita dalam membeli saham. Kalau sering ada istilah namanya broker. Broker itu apakah sejenis sekuritas itu atau bukan berarti? Broker itu adalah tempat saat kita seseorang atau perusahaan sih biasanya. Itu saat kita sebagai istilahnya itu perantara. Oh iya. Perantara kita saat kita bertransaksi di pasar modal. Berarti kita tidak langsung bertransaksi sama pemilik saham ataupun perusahaan, tapi ada semacam broker atau perantara untuk menghubungkan kita dengan pemilik perusahaan utama gitu ya. Benar banget. Oke, berarti zaman semakin maju, kita juga semakin dimudahkan untuk berinvestasi seperti itu. Oke, kalau untuk brokernya sendiri, kalau di Indonesia ada broker apa aja Mas Bagas? Kalau di Indonesia ini udah banyak sekali broker-broker yang ada ya Mas Rizky, dan juga sudah legal gitu. Seperti Sinarmas, BNI juga ada, Mandiri ada, dan lain sebagainya. Berarti kan broker itu sebagai perantara. Nah, kalau proses pembeliannya sendiri, apa saja yang kita harus lakukan untuk membeli saham itu? Kalau untuk proses pembelian, yang pastinya ya kita harus sudah memiliki rekening saham gitu kalau mau berinvestasi. Nah, untuk membuat rekening saham kita memerlukan perusahaan perantara tersebut untuk kita bisa membeli atau bertransaksi di pasar modal gitu. Caranya ya kita menyiapkan persyaratannya, biasanya ada KTP, NPWP, materai gitu, kita serahkan kepada sekuritasnya atau perusahaan perantaranya. Setelah kita mendaftarkannya, kita akan memiliki rekeningnya dan bisa untuk bertransaksi. Namun karena di situasi seperti ini ya, seperti sekarang ini, kita dimudahkan dengan pendaftaran secara online. Jadi seluruh pendaftarannya dari awal sampai akhir itu bisa online gitu. Bisa lewat kayak aplikasi gitu ya. Lebih gampang lah. Oke. Setelah kita punya rekening saham, kita bisa bertransaksi dengan cara kita men-top up dana ya. Dana kita yang ingin diinvestasikan ke rekening saham kita. Setelah kita memiliki dana atau saldo di rekening itu, baru kita bisa bertransaksi gitu. Mas Bagas sendiri mungkin bisa memberikan tips atau trik kepada sobat-sobat Genbi untuk berinvestasi. Tips and trik dalam berinvestasi yang pastinya yaitu kenali produk dan perusahaan apa yang ingin kita beli investasikan. Yang kedua yaitu kita lakukan analisis secara mendalam. Analisis bisa menggunakan analisis fundamental dan juga teknikal yang sudah dijelaskan ya. Dan juga jangan tergesa-gesa gitu saat kita melakukan transaksi atau kita ingin menanamkan modal kita. Jangan hanya ikut-ikutan orang lain, karena berinvestasi dengan modal ikut-ikutan itu akan berdampak buruk di kemudian hari. Dan kalau tipsku ya yang lainnya, investasikan dana kita di tempat yang tepat gitu. Iya. Kalau biasanya kan kita namanya pemula ya, pasti juga melakukan kesalahan. Bener. Nah, kalau kesalahan yang paling sering dilakukan oleh investor pemula atau investor muda itu apa biasanya? Nah, yang tadi tergesa-gesa gitu. Jadi karena ini lagi in banget transaksi di pasar modal, apalagi di saham, mereka langsung wah keren nih kayaknya, langsung ikut-ikutan. Jadi
nggak Pertimbangkan, dipertimbangkan dengan mendalam apa itu investasi dan apa nanti yang akan didapat dan lain sebagainya di kemudian hari. Jadi itu sih yang biasanya kesalahan lain yang biasa dilakukan saat mereka berinvestasi. Mereka tidak memilih produk, mereka tidak mengenali perusahaan, mereka hanya ikut-ikutan saran dari orang gitu. Orang A menyarankan perusahaan ini untuk dibeli, untuk tanam modal di sini, tiba-tiba ikut. Jadi itu sangat beresiko besar. Jadi sebisa mungkin kalau kalian ingin berinvestasi modal dengan modal kalian harus pikirkan matang-matang apa yang ingin kalian investasikan dan di mana tempat kalian akan berinvestasi. Melakukan analisis secara mendalam sendiri dengan bantuan dari pembelajaran yang sudah ada, bisa didapatkan dari YouTube, TikTok maupun Instagram, karena sekarang media sudah banyak sekali ya. Tidak hanya kuliah saja, tapi dari media sosial juga banyak yang memberikan, untuk memberikan gitu. ilmunya secara cuma-cuma, nggak usah ada pembayaran, itulah gratis intinya gitu. Oke, terakhir Mas Bagas, pesan untuk sobat-sobat Genbi supaya lebih bersemangat lagi untuk berinvestasi? Oke, pesan untuk sobat Genbi semua yang ada di rumah, yuklah investasi itu bukanlah hal yang sangat mahal, karena investasi itu bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki banyak dana, tapi memiliki rencana ke depannya seperti apa. Karena dengan investasi kita juga bisa membantu perekonomian di Indonesia, dan juga dengan investasi kita akan memiliki pandangan ke depan. Kita lakukan penanaman modal kita tabungkan modal kita kepada investasi tersebut yang nantinya dapat berguna di masa mendatang. Dan kalau untuk sobat Genbi, ayo dong investasi itu bukanlah hal yang kuno, investasi itu milenial banget, kekinian banget. Wah. Oke, berarti dengarkan sobat Genbi bahwasanya investasi itu bukan orang ataupun untuk orang yang mempunyai dana saja, tapi orang yang mempunyai rencana. Sedikit tidak masalah, yang penting itu bisa diawali atau menjadi ibaratnya bibit ataupun benih-benih investasi kalian. Oke, mungkin luar biasa sekali ilmu yang diberikan oleh Mas Bagas. Mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genbi, energi untuk negeri.